Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. As-subhu bada min talatihi wal lailu daja min wafratihi fangkarusula fadla wa ula ahda subula lidilalatihi kang zul karami maulan ni'ami hadhil umami li syariati azkan nasabi alal hasabi kullul arabi fi khizmatihi sati syajaru nantaqal hajaru syukal kamaru bisyaratihi Jibrilu ata laylata asra warabudahu li khadaratihi nala syarafa wallahu afa amma salafa min ummatihi wa Muhammaduna huwa sayyiduna falijulana li ijabatihi amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin baligh ya Rabbi maqasidana baligh ya Rabbi maqasidana baligh ya Rabbi maqasidana bihabibika thumma akhibatihi amin 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 ya Rabbal alamin. Subhanallah. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para hadirin rahimahullah. Para ikhwan akhwat al-fakir yang al-fakir sangat hormati. Yang al-fakir sangat muliakan, yang al-fakir sangat banggakan. Yang al-fakir sangat cintai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita, merahmati kita, dan menjadikan kita adalah suatu hambanya yang dicintainya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita bersatu di dunia ini. Semoga dijadikan oleh Allah adalah suatu persatuan yang diridhoinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga kita, dan pasti kita, kalau bersatu di dunia ini, dalam apapun kita kebersatuan kita, kesatuan kita, maka nanti kita akan dikumpulkan di akhirat nanti dengan yang kita kumpul di dunia ini. Oleh karena itu, ayo kita berkumpul di dunia ini dengan perkumpulan yang baik, karena kita nanti di akhirat akan dikumpulkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita menyesal, ayo kita tata hidup kita sedini mungkin. Mumpun kita, selagi kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita berbuat kebaikan. Untuk kita bisa mendekat kepada Allah. Untuk kita bisa beramal dengan sebanyak-banyaknya amal. Insya Allah, kalau kita di dunia ini betul-betul mencari, beramal, maka kita nanti di akhirat akan menjadi orang yang sukses, bahagia. Surga itu tidak sama, tergantung amal perbuatan kita di dunia ini. Ya makanya surga ya surga, kenikmatan,
fasilitas. Tidak sama, tergantung amal perbuatan kita. Yang amalnya banyak, perbuatannya lebih baik, kesalahannya sedikit, ampunan Allahnya besar. Ya orang sukses surganya beda, lebih istimewa. Jadi oleh karena itu ya kita masuk surga juga, alhamdulillah tidak masuk neraka misalkan. Tapi tidak ada salahnya, bahkan harus kita berjuang di dunia ini untuk mendapatkan surga yang lebih istimewa. Insya Allah. Di sini Al-Fakir sebelum ke acara inti, karena acara inti kita adalah berbagi di samping tausiah, pengalaman, wawasan, saling mengisi, saling melengkapi, dan bersilaturahmi juga adalah acara intinya pengijazahan atau pemerataan atau apalah namanya. Jadi berbagi ilmu aurad lah di dalam area Al-Hikmah. Di sini Al-Fakir ya ngobrol ya. Jadi di antara kita umat Islam dimanapun berada, kita harus mengerti dan harus mempelajari dan harus belajar dan belajar. Maksudnya ya kira kan gini, kita jangan sampailah ada orang yang tidak mengerti Al-Hikmah menjelekan tentang Al-Hikmah. Ada orang yang tidak mengerti tentang torekat menjelekan torekat. Orang yang kurang mengerti terhadap syariat menjelekan syariat. Jangan terjadi hal itu. Kenapa? Karena syariat, torekat, hakikat, ma'rifat, Al-Hikmat itu adalah satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi itu adalah satu. Kita harus belajar dan belajar kalau kita memang belum mengerti. Ya jangan sampai gini, karena kita mentang-mentang belum belajar tentang Al-Hikmat, wah kita nyebut kepada Al-Hikmat dukun lah. Nyebutlah ada di area setan lah, jin lah, berbagai macam itu. Ya kita harus hindari. Kita lebih baik daripada kita mencaci, daripada kita mencerca, daripada kita mendebat, lebih baik kita pelajari ilmu itu. Karena itu adalah sama aja. Jadi gini, ya seperti Al-Hikmah juga dikeluarkan oleh para aulia. Ada di dalam Islam ulama sebagai hujjah, punya ulama. Dengkotnya ulama adalah Abu Hamid Al-Imam Ghazali. Beliau banyak menyusun kitab Al-Hikmah. Sedangkan kita mengikuti beliau di dalam ilmu syariat, ilmu tauhid, fikih, tasawuf. Kenapa kita Al-Hikmah kita cerca, Al-Hikmah kita salahkan? Sedangkan beliau juga yang menyusunnya. Dan ulama-ulama yang lain. Oleh karena itu, ayo jangan berhenti kita belajar. Entoh belajar itu adalah suatu ibadah. Nabi telah bersabda, likulli syai'in thoriq wa thoriqul jannah al-ilmu. Pada dasarnya setiap perkara itu adalah ada jalan. Jalan untuk masuk ke surga adalah al-ilmu. Jadi ayo kita belajar, lebih giat, lebih semangat, belajar dan belajar. Begitu ilmu-ilmu yang lain. Jadi intinya ayolah kita bersatu, ayolah kita menyatu, ayolah kita saling menghargai, saling memuliakan, saling mencintai. Jangan ada lagi kita sering menjelekan. Karena ini adalah suatu keaiban, suatu kesalahan yang kita piara di dalam hati sanubari kita. Itulah sekarang langsung Al-Fakir ke acara inti, yaitu adalah pengijazahan. Yaitu Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurad, satu kalimat, satu ilmu yang mana ini sangat bermanfaat dan sangat perlu kita miliki, kita amalkan. Ini adalah ismu syarif, ismul a'zam, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita ini amalkan dengan peraturan, dengan prosedur yang telah para aulia ijazahkan, para ulama ijazahkan. Ini banyak hadisnya. Ini dari Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat yang terpercaya. Kalau kita ini aplikasikan, kita amalkan, kita kerjakan, maka dengan cara seperti ini, prosedur seperti ini, maka kalau kita punya anak, anak kita akan menjadi anak yang soleh. Anak yang soleh, di samping anak kita itu soleh, juga derajatnya tinggi. Tinggi bagaimana? Ya menjadi orang yang takwa kepada Allah. Kehidupannya pun mulia, berharga. Ya di samping soleh, anak kita menjadi orang yang sukses lah begitu. Intinya. Tentu itu adalah keinginan kita semua. Oleh karena itu, ayo kita amalkan, kita wirikan ini di samping kita. Ini adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Pertama, ya kita hadarat dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Khususan ila hadrati jamil anbiya wal mursalin wa khususan ila hadrati nabiyullah Adam wa babuha wa nabiyullah Ibrahim wa nabiyullah Musa wa nabiyullah Isa wa nabiyullah Sulaiman wa nabiyullah Daud wa khususan ila hadrati nabiyullah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrah wa khususan ila hadrati Sayyidi Ustadzi Sayyid Asdamilu Afghanistan wa khususan ila hadrati Syekh Ustadzi man ajadin hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi wa ila hadrati jabil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat syai'ulillahi lahum. Al-Fatihah. Sudah maklum? Sudah mafhum? Setiap kita mengatakan Al-Fatihah, berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali, yaitu dari Alhamdu sampai waladhalin. Terus apa yang diwirid? Yang diwirid sudah Al-Fakir katakan tadi, yaitu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di situ ada 3 asma yang sangat mulia, yaitu lafaz Allah, lafaz Ar-Rahman, dan lafaz Ar-Rahim. Dengan kalimat ini, Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Maka ini dibacanya adalah 12.000 sesudah sholat tahajud. Puasa kita 7 hari. Kita langsung meminta kepada Allah supaya anak kita itu sukses, supaya anak kita itu soleh. Maka insya Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diwujudkan dengan kudrat Allah, berkah Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan tentu haknya kalimah ini. Dibacanya 12.000. Doanya bahasa kita aja. Ingin bahasa Arab? Ya kalau ingin bahasa Arab, bisa ditulis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bifadli bismillahirrahmanirrahim wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim wa bihaibati bismillahirrahmanirrahim wa bimanjilati bismillahirrahmanirrahim irfa qadri wa yasir amri wa syarah sadri ya man huwa kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf alif lam ra alif lam mim sad alif lam mim ha mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum bisiril haibati wal qudrati wa bisiril jabarati wal udmati ij'alni min ibadika sholihin. Ang tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus kita minta di situ dengan bahasa Sunda atau bahasa kita masing-masing lah. Yang orang Jawa ya kita minta berbahasa Jawa, yang berbahasanya Inggris kita minta berbahasa Inggris, yang bahasanya bahasa macam-macam. Silahkan aja gitu. Ya kalau bisa apapun bahasa kita, maka itulah lebih utama. Karena kalau di dalam area syariat, doa itu kan harus mengerti artinya. Tapi kalau di area hikmat, ya tidak mengerti juga nggak apa-apa. Karena yang dilihat oleh Allah adalah bukan kita,
tapi yang dilihat oleh Allah adalah guru kita yang mengijazahkan kita. Kalau guru Al-Fakir bilang dalam hal berdoa ini, kalimatnya seperti ini. In the line set hek naik, dim ho the line the set do likla perlisnit ho the nice the say was or the door kayak padut in high was zo kedlaisnin homblais. Jadi intinya yang namanya doa ini ya tergantung kita dari mana kita mendapat kalimat doa itu. Kalau kita mendapat kalimat doa itu dari waliullah atau dari ulama al-hikmah yang penuh dengan riyadhah, puasa dan berbagai macam latihan-latihan, ya insya Allah lebih cepat diijabah. Walaupun misalkan salah kalimatnya karena kita belum begitu mengerti terhadap kalimat Arab. Insya Allah. Tapi kalau kita mengambil doa itu dari ustadz-ustadz syariat yang dia juga belum tahu udah mengamalkan atau belum mengijazahkan kepada kita, dia juga kadang-kadang belum mengamalkan. Ya kalau kita dapat kalimat itu dari itu, ya kita harus benar-benar cara berdoa itu harus kita dilengkapi yang 10 macam itu. Inilah yang Al-Fakir bisa persembahkan. Kalau ada kesalahan itu adalah Fakir manusia biasa, ya mohon maaf. Ayo kita saling menghormati, kita saling menghargai, jangan kita saling menyalahkan, apalagi kita mendebat atau berdebat. Itulah, karena kalau kita perdebatan atau kita saling menghujat, itu adalah kelakuan yang tidak elok, bahkan dilarang oleh aturan agama kita al-Islam. Terkecuali kita musyawarah, mudzakarah, berarti kita harus berhadapan, tidak di dalam media sosial. Itulah, mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya, Al-Fakir memang bukan orang pintar, Al-Fakir bukan orang bersih, apalagi suci. Jauh, sangat sekali. Sangat jauh sekali. Makanya, oleh karena itu, Al-Fakir berbagi dalam hal ini adalah satu kewajiban, satu keharusan, karena udah Al-Fakir katakan banyak orang yang datang dari jauh ke Al-Fakir. Ya dari Jambi, dari Kalimantan, dari Padang, ya apalagi di daerah Jawa-Jawa ini. Al-Fakir memang orang bodoh, orang penuh dosa. Tapi suka didatangi orang yang jauh-jauh hanya ingin doa. Al-Fakir punya inisiatif ya, kalau hanya doa, tidak ada salahnya Al-Fakir membuat video dan bisa ditonton di masing-masing tempat yang suka datang ke Al-Fakir. Terkecuali pengisian langsung. Wah, tidak mau puasa, tidak mau wirid, ingin langsung diisilah. Ingin langsung diisi. Jadi, tanpa wirid, tanpa aurat, yaitu Al-Fakir tunggu di kediaman atau di gubuk Al-Fakir. Ini mohon maaf, ini Al-Fakir terpaksa katakan, karena memang banyak yang nelpon, yang WA kepada Al-Fakir seperti itu. Ya, silahkan. Yang tidak mau puasa, yang tidak mampu puasa, yang tidak bisa membaca kebenaran gitu, belum mampu untuk membaca kalimat Arab, ya tidak mampu, tidak bisa juga untuk mengamal, ya tapi ingin khosiat ini, ya silahkan Al-Fakir tunggu, datang ke tempat Al-Fakir. Al-Fakir bodoh, Al-Fakir hina, tapi Al-Fakir adalah besar kasih sayang Al-Fakir kepada ikhwan akhwat Al-Fakir dimanapun berada. Sekian sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.